Halo semuanya, kita bertemu kembali di Makna Suara. Bagaimana harimu saat ini? Apakah suaramu sudah terdengar? Kalau belum, ya udah, diem aja dulu nggak apa-apa. Kadang suara kita juga butuh istirahat dari pengertian yang nggak pernah dianggap ada. Tarik nafas dulu, ambil posisi paling nyaman, siapin dulu beberapa minuman favorit dan cemilan sisa tadi siang juga boleh. Karena episode ini mungkin agak personal dari kita untuk kita. Masih ingat episode sebelumnya? Waktu kita ngomongin soal prasangka yang sering nyamar jadi kenyataan. Nah, sekarang kita geser sedikit. Kita bahas pengertian yang terlalu sering jadi korban harapan. Dengan segala hormat, bagi para pendengar yang tidak pernah mendapatkan pengertian dari sebuah harapan, maka lapangkan dadanya dan jangan pernah berhenti memberikan kebaikan. Karena sesuatu yang kita tabur pasti kita akan menuai, walaupun bukan dari apa yang kita inginkan. Sudah cukup untuk petuah panjangnya, karena yang panjang bla 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 bla. Udah lah ya, cukup basa-basinya, mari kita mulai. Mungkin dari kita pernah mengetahui, jadi orang yang ngerti semua orang itu bisa capek sendiri. Bukan karena harus dengerin semua cerita, tapi karena lo sering lupa cerita ke siapa. Kadang lo peka banget sama orang, sampai lo gak sadar kalau lo sendiri udah lama banget gak ditanyain. Lu gimana? Lu gimana? Gimana sih lo gak pernah nanya diri lo gimana? Gue pernah, jujur aja. Tapi bukan orang lain yang nanya ke gue atau gue yang nanya ke diri gue sendiri. Ya kayak to-do list hari ini untuk orang lain yang sering nanyain kabar orang. Kayak gimana harinya, hari ini bahagia kan, ada yang mau diceritain. Udah lama nih gak ada kabar, semuanya baik kan. Semua ucapan itu selalu berawal dari gue, gak ada yang dari orang lain ke gue. Mungkin cuman gue yang ingat adanya mereka, atau memang guenya aja yang gak berharga bagi mereka. Padahal kalau gue dapat hal seperti itu tanpa gue duluan yang nanyain, akan menjadi sebuah kebahagiaan yang berharga. Tapi ya, semua hal itu tidak mungkin gue paksakan, apalagi meminta dengan penuh belas kasihan. Jatuhnya kayak ngemis pengertian, dan gue cuma bisa mengharapkan, walaupun pada akhirnya hanya akan menjadi sebuah angan-angan. Terkait fenomena ini, gue pernah baca tulisan lama gue. Isinya, aku belajar diam bukan karena bisu semata, tapi mengerti lebih mahal dari sekedar kata. Bukan sering diingat yang jadi ukuran bahagia, tapi seberapa dalam kau dimengerti penuh makna. Sayangnya, mengerti itu tak selalu berharga, bagai mencari mutiara di luasnya samudra. Waktu itu gua nulis ini, gak tahu konteksnya kemana, hanya ingin mencurahkan rasa dalam sajak semata. Namun akhirnya, gua mengalami dan menyadari bahwa kita hidup di zaman yang udah makin absurd, di mana pengertian itu dihitung kayak voucher promo diskon, cuman laku dengan syarat dan ketentuan. Giliran lo yang butuh dimengerti, sorry, stoknya sedang habis, coba lagi nanti. Dan yang paling ngeselin itu ya waktu lo dibilang terlalu sensitif,
padahal lo cuma minta dipahami sedikit. Kayak kita cuma mau minta 1 sendok nasi, tapi dikira minta harta warisan keluarga sendiri. Agak menyebalkan emang. Kalau orang lain diminta berasa kayak ditagih, sedangkan kita ngasihnya cuma-cuma, hanya ingin ngerasainnya juga. Malah berujungnya sedih. Gue inget banget, gue pernah diem bukan karena setuju, tapi karena udah capek ngulang-ngulang pengertian yang gak pernah dimengerti. Lo juga pernah gitu kan? Ngerasa jadi alarm yang bunyinya cuman bangunin orang lain, tapi giliran lo yang butuh dibangunin, semuanya pura-pura tidur. Tapi dari situ gue pun paham, jadi pengertian itu bukan salah. Yang salah adalah saat lo berhenti mengertiin diri lo sendiri, demi bisa tetap ngertiin orang lain agar lo dapat perhatian. Padahal perhatian dan pengertian itu berbeda 180 derajat, kayak langit dan bumi. Lo diperhatikan karena mereka ingin lo terus melayani mereka, sedangkan pengertian mereka terhadap lo itu gak ada yang namanya peka. Karena mereka mau mengerti aja harus nanya-nanya, apakah kita membutuhkannya. Menyebalkan bukan? Ya begitulah. Nih ya, lo boleh banget jadi tempat pulang buat semua orang, tapi jangan sampai lo jadi rumah yang lo sendiri gak mau tinggal di dalamnya. Karena rumahnya mulai goyah tanpa sebuah tiang penyangga. Ya bisa dibilang lo gak tahu diri lo sendiri, apa yang lo inginkan, padahal keinginan itu berbeda dengan ambisi dan hasrat dalam hati. Sebab keinginan tercipta karena ingin saling melengkapi, bukan hanya sendirian yang menutupi tanpa dimengerti. Mulai sekarang, coba deh kalau ada orang yang bilang makasih ya, lo baik banget, jangan senyum doang ke orang itu atau ke orang lain, tapi tanyain juga ke diri lo sendiri, gue udah sebaik itu juga belum ke diri gue nih hari ini, saat ini, detik ini. Lo coba tanyain. Karena yang ngerti lo seharusnya bukan cuma lo buat orang lain, tapi lo juga buat diri lo sendiri. Dari kisah ini, gue cuma mau bilang, kalau hari ini lo ngerasa kayak pelengkap cerita orang lain, saat lo cuma pengen didengerin balik tapi gak ada timbal balik, ingat ini, diam lo itu bukan kosong, tapi penuh hal-hal yang gak bisa lo jelasin karena lo udah terlalu sering ngejagain hati orang lain. Maka dari itu, kasih dulu ruang untuk diri lo sendiri. Cari tahu apa yang lo butuhkan dari jiwa yang mulai menepi. Jangan mencari pengertian yang berujung validasi, karena mengerti yang tidak berarti bagi diri sendiri itu sangat melelahkan hati. Itulah pembahasan di episode kali ini, karena gue juga kadang sering mengalami dan lupa diri sendiri. Maka sekian dari gue, semoga kita semua bisa untuk mengerti diri sendiri tanpa harus menambah lubang sana sini. Sebab perjalanan hidup ini saling melengkapi, bukan cuma memberi sebelah sisi. Tetaplah hidup walau kadang pengertian lo dibungkus biasa aja, karena hati yang tulus gak butuh panggung megah buat dianggap luar biasa. Semoga kita bisa bertemu kembali di episode-episode selanjutnya. Dan ingatlah, karena setiap kisah selalu ada Untuk closing episode kali ini akan ada bonus pantun. Iya, Semoga yang mendengarkan ini agak sedikit tercerahkan. iya, Ya mulu bang. iya. Dulu aku cinta padamu, dulu aku memang suka. Iya.
Oke, pantunnya itu seperti ini. Ngopi pagi pakai gorengan, Cakep, tapi diri masih suka denialan. cakep, Udah dimengerti kau merasa sendirian. cakep. Wong pas ditanya lu nggak apa-apa, jawabnya I'm fine. Allah.